Hai guys, dengan saya Ade. Jadi tahun 2022 ini tablet bakal naik daun lagi nih guys ya. Dari iPad mini yang harganya udah makin anjlok, terus kemarin Realme juga rilis tablet baru dan nanti akan disusul sama Oppo dan juga Vivo. Nah, di sini saya punya sebuah tablet juga guys ya. Tapi beda karena ini adalah sebuah tablet gaming dari brand yang emang udah spesial gaming guys. Sudah pasti untuk speknya ini mantep banget ya. Kalau aku bilang ini adalah rajanya tablet gaming Android. Penasaran yuk kita buka dulu aja paketnya. Oke, jadi ini dia paketnya guys ya. Seperti ini paketannya. Nah, ini belinya di Dunia Tablet dan di sini sekalian karena di sini kita wajib buat video unboxingnya. Jadi kalau misalnya nggak ada video unboxingnya itu nggak bisa komplain kalau misalnya ada kerusakan atau kekurangan ya. Jadi seperti ini paketannya nih masih utuh dan yuk langsung kita buka aja guys. Oke, jadi keren sih ya. Jadi tadi masih ada kardusnya dan di dalamnya masih di bubble lagi. Kita buka aja nih untuk bubble wrapnya. Oke, jadi ini dia guys tabletnya Lenovo Legion ya. Makanya ini aku bilang dari brand gaming. Ini kalau misalnya di Asus tuh Asus ROG dan karena dia Lenovo, brand gamingnya tuh Legion guys. Nah, dia ada Lenovo dan samping sini nggak ada apa-apa. Di belakang nih, ini ada speknya ya. Oh, tapi dia pakai bahasa Cina gitu guys ya. Udah Android pakai Qualcomm Snapdragon, Dolby Vision dan Dolby Atmos dan Sound by JBL. Ini varian yang RAM 8GB dengan internal 128GB ya. Ini dia tipenya. Lenovo TB9707F. Kayak gini masih plastikan. Kita langsung buka aja plastiknya ya. Oke. Sip. Dan ini dia ada segelnya guys. Nah, di sini ada kayak logo udah tersertifikasi to Friendly. Oke, kita buka. Penasaran nih guys, ini tablet paling kenceng atau tablet gaming yang pernah saya unboxing nih. Soalnya kalau biasanya ya kalau tablet yang paling kenceng ada sih ya, si Samsung tuh pakai Snapdragon 8 Gen 1. Tapi kalau tablet gaming yang emang dari brand gaming ini masih belum ada lawan guys. Di sini sih aku masih nungguin untuk ROG segera rilis tablet juga ya, mudah-mudahan. Soalnya aku salah satu pengguna tablet guys ya. Sekarang nih aku pakai nih iPad mini dan kemarin kita juga udah nih nyobain si Realme Pad mini dan kita kali ini nyobain versi gamingnya guys. Agak susah ya mukanya. Oke. Sip. Jadi dia tabletnya guys, ukurannya simple banget, bisa dipegang pakai satu tangan. Ini aku suka. Kalau untuk gaming gede-gede tuh nggak nyaman cuy, bikin tangan cepet capek ya. Nah, terus di sini nih ada tulisannya ya, kayak Lenovo Legion Y700 nih, tapi bahasan dia bahasa Cina. Wih, boxnya tuh bener-bener keren banget cuy, mantap. Nah, terus di sini ada kelengkapannya. Oh, di sini ada SIM ejector sama buku panduan. SIM ejectornya bentuknya cukup keren sih. Ini gimana? Oh, di sini cuy. Ini bentuknya cukup unik ya. Terus, nah di sini ada kabel data, dia USB C to C. Dan di sini untuk adapter chargernya guys. Agak berat adapter chargernya. Tulisannya Lenovo. Oh, di sini dia dual output ya, USB-C sama USB A. Dan untuk outputnya di sini, oh di sini guys. Jadi kalau untuk outputnya sendiri 40 guys, 40 watt maksimalnya tuh. Keren.
Terus sudah, lanjut kita ke tabletnya ya. Set. Kita buka cuy. Mantap banget nih. Oke, bentuknya solid banget, keren banget. Jadi kayak warnanya itu agak anti mainstream, jadi kayak apa? Kayak cekung gitu guys. Tuh. Di sini ada logo Legend, di sini ada kamera, dan kalau desainnya sih kayak desain tablet biasa ya, jadi nggak ada kesan gamingnya. Tapi ini dari brand Legend guys. Sini ada logo Lenovo-nya, aku bilang keren. Nah untuk sisi sebelah sini ini ada slot. Ini slot apa ya? Kita coba buka. Ini slot untuk micro SD. Mantap nih. Ada slot micro SD-nya ya. Kalau kayak iPad, kayak Xiaomi aja dia nggak ada slot micro SD-nya. Di atas ini ada audio jack, keren ya. Gaming harus wajib ada nih audio jack. Jadi kalau misalnya mau pakai headset tuh masih nyaman banget. Di sini ada speakernya cukup panjang nih guys, titik-titiknya. Ini ada garis antena. Terus untuk di sini ada tombol volume, ini power. Terus di sini kayak ada tombol slide gitu guys nih. Nanti fungsinya apa kita coba lihat ya. Terus ini ada titik-titik, ini ada mic. Untuk di bagian bawah ada USB-C, ada speaker, dan di sini guys ya udah Dolby Vision, Dolby Atmos, dan dia ini sound by JBL. Jadi dipastiin suaranya udah keren banget. Oke deh, di sini kita coba nyalain aja. Nggak nyala guys. Oke, nyala. Aku bakal setup dan install beberapa aplikasi nih buat ngecek lebih lengkap dari si tablet gaming ini. Yuk. Oke, ini aku udah setup dan seperti ini tampilan awalnya ya. Jadi cukup keren guys ya. Di sini tuh kayak ada indikator pemakaian GPU dan CPU-nya. Dan di sini aku juga udah install beberapa aplikasi nih untuk kita ngeliat gimana performa lebih lanjut dari si Lenovo Legion Y700 gaming tablet. Yang ini aku bilang rajanya tablet gaming guys. Kenapa? Karena buat sekarang ini adalah brand gaming yang punya tablet dengan spek paling kenceng ya. Ya walaupun kalau secara desain sih ini kelihatan biasa aja guys ya. Menang logo Legend aja nih yang bikin tablet ini kelihatan keren. Kalau untuk tablet Android yang desainnya tuh gahar, gaming banget, aku dulu udah pernah nyobain si Acer Predator 8. Itu desainnya gaming banget ya. Sayang sih udah nggak ada versi barunya. Sama aku juga pernah nyobain MediaPad Turbo Edition, itu juga cakep sih. Sayang juga untuk versi barunya sekarang udah nggak ada guys ya. Jadi buat brand gaming dengan spek tablet paling kencang ya, tablet Android ya si Legend ini guys. Nah kalau untuk harganya gimana? Nah ini untuk harganya sendiri ini terbilang terjangkau ya. Jadi kalau untuk varian yang kita tes kali ini varian yang RAM 8GB dengan internal 128GB di 6,7 juta. Kalau pengen lebih kenceng lagi ada yang varian RAM 12GB dengan internal storage 256GB. Ini harganya di 7,3 juta guys. Nah ini tablet gaming ya. Jadi dia ini ukurannya simple, kecil. Karena kalau ukurannya tuh gede di atas 10 inch itu untuk gaming nggak nyaman ya. Jadi dipegang pakai satu tangan kayak gini nggak bisa dan bikin capek juga. Makanya ini ukuran yang aku bilang pas banget. Untuk layarnya sendiri dia 8,8 inch IPS. Yang di sini kalau kita lihat kualitasnya ya, ini kita coba nonton YouTube nih. Kalau untuk kualitasnya aku bilang cakep banget nih. Dan dia ini bezel bagian pinggirannya tuh juga tipis guys ya. Ada cukup tebal di samping ini untuk pegangan nih biar nggak kepencet ya. Nah di sini kalau untuk resolusinya sendiri ini juga dia ini tinggi ya. Jadi resolusinya tuh di 2K 1600 kali 2560 pixel dengan refresh rate tinggi guys ya. Karena ini tablet gaming jadi dia ini punya refresh rate hingga 120 Hz nih. Kita kalau pengen ya baterainya nggak boros banget sih pakai yang 60 Hz juga bisa atau auto juga bisa guys.
Dari sini untuk touch sampling rate-nya dia 240 Hz. Dan di sini walaupun tablet gaming tapi kita masih tetap dikasih kamera ya. Jadi untuk kamera depannya di sini 8 megapiksel dan kamera belakangnya di sini 13 megapiksel. Yang kalau untuk kualitas ini aku bilang ya standar aja guys ya. Nanti kita tes lebih lengkap untuk kameranya di video reviewnya aja. Kita lanjut untuk performa ya. Ini yang jadi nilai jual utama dari sebuah tablet gaming. Jadi untuk performa si tablet ini, dia ini pakai chipset nih guys, Qualcomm Snapdragon 870. Ini chipset yang sekarang ini masih powerful ya, dipakai di Poco F4 dan juga Realme GT Neo 3T. Jadi chipsetnya juga bukan kaleng-kaleng guys. Terus untuk baterainya dia ini cukup gede ya. Jadi baterainya sendiri ini di 6000 mana nih? Nah ini baterai 6550 mAh dan dia dikasih charging yang cepat guys hingga 45 watt. Jadi ya kalau misalnya kita ngegaming terus baterainya habis dari ngecas 0 sampai 100% itu cuman butuh waktu di 45 menit. Dan kelebihan tablet ini menurut saya malah di OS-nya ya. Jadi OS-nya tuh aku bilang cakep. Nah ini bisa di mode portrait ya atau landscape, tapi basicnya sih dia landscape ya. Ini lebih cakep kalau landscape dibanding mode portraitnya. Nah dia ini pakai ZUI 13 guys. Ini aku bilang cakep ya, ZUI 13 ini. Jadi dia ini udah pakai Android 11 dan kalau misalnya kita lihat fitur-fiturnya ini kayak udah kayak tablet banget gitu loh ya. Beda sama tablet-tablet kayak bahkan Xiaomi gitu aja masih banyak PR ya untuk OS-nya. Kalau ini udah bagus guys ya. Dan di sini ya, misalnya nih ya untuk fitur-fiturnya di sini ada One Vision. Jadi One Vision ini untuk multitasking, dia bisa smart split, terus bisa free apps ya kayak nih di sini dan bisa juga free split. Jadi splitnya kita bisa geser-geser. Terus di sini ada tombol ya. Ini custom switch-nya kita juga bisa pilih kayak adaptive brightness, auto rotate. Tapi di sini kita tes untuk floating game aja. Nanti kita tes gamingnya. Dan di sini juga ada PC mode guys ya. Nih punya PC mode. Kita coba aktifin PC modenya. Wow, punya PC mode cuy. Keren ya. Jadi kayak gini udah berasa kayak punya laptop ya. Tinggal dikoneksikan aja ke mouse dan juga keyboard. Ini udah kayak laptop guys. Keren. Dan di sini untuk exitnya gimana ya? Masuk ke setting. Oh ini bisa di off kan untuk PC modenya. Nah balik lagi ke tablet mode. Ini aku bilang keren ya. Jadi OS nya tuh bener-bener kayak udah mateng gitu guys ya. Dan di sini nih nah udah ada kayak peripheral mode ya. Jadi kita juga bisa koneksikan si tablet ini pakai keyboard, mouse dan juga gamepad. Jadi biar kalau misalnya mau ngegaming tuh biar lebih optimal ya. Cuman kalau untuk aksesorisnya sih bisa pakai aksesoris apa aja ya, nggak harus punya Legend. Oke, di sini aku juga udah tes Antutu Benchmark buat ngeliat gimana performanya dan dia ini dapat skor di 724.000. Ini skor yang aku bilang tinggi ya untuk zaman sekarang guys. Cuman kalau si tablet ini fitur-fitur gamingnya tuh nggak terlalu lengkap ya. Jadi dia ini nggak ada kayak lampu RGB atau tombol L1 dan R1 itu juga nggak ada guys ya. Jadi kesan gamingnya tuh lebih ke OS-nya sama apa yang ada di dalamnya ya, hardware-nya. Jadi dia ini juga punya pemanas pendingin. Biar nggak panas maksudnya ya. Jadi dia punya pendingin yang dia ini luas guys. Jadi punya super lux VC yang luasnya tuh 45357 mm persegi guys. Jadi ya hampir di bagian dalam ini tuh kayak pendingin semua. Dan dia juga udah pakai nih dual JBL speaker ya, yang udah Dolby Atmos. Jadi speakernya ada di bagian kanan dan kirinya. Dan kalau ngegaming tuh aman ya, karena dia nggak ketutup guys ya, ada di bagian sini. Nah dia juga pakai dual X-axis linear motor. Jadi untuk kayak getarannya itu tuh kerasa kalau ini tuh tablet gaming guys. Beda sama kayak HP-HP biasa, lebih kerasa gitu untuk getarannya. Dan untuk USB-C-nya ini udah 3.1 yang udah USB-C generasi kedua. Dan kerennya tadi kita udah
Lihat juga kalau dia ini ada SD card slot. Jadi kalau misalnya kalian 128 GB masih kurang, kita masih bisa tambahin lagi pakai SD card. Nah, di sini kita juga bisa masuk ke mode gaming ya. Di sini ada Legend Realm. Tuh, wih keren ya. Kita kencengin guys suaranya guys ya, biar lebih kerasa nih untuk speakernya. Nah, di sini aku udah download beberapa game ya, PUBG dan Genshin Impact. Dan di sini kita bisa pilih modenya. Kalau misalnya ngegame, pilih energy saving, balance, atau mau performa maksimalnya. Kita tes aja di performa maksimalnya ya. Dan di sini dia juga bisa ngontrol ke komputer ya. Kalau misal kalian punya laptop Legend, nah di sini nanti bakal bisa juga nih muncul untuk CPU, GPU, dan RAM-nya. Waktu itu di HP ROG Phone juga bisa sih ya. Kalau ini Legend ini di tabletnya juga bisa. Ini juga keren nih. Kita bisa koneksikan ke PC atau kalian punya laptop Legend itu bisa kita koneksikan. Oke, langsung aja kita coba tes main Genshin Impact ya. Langsung aja. Nah, di sini ada aktif tadi untuk mode gamingnya. Oke, ini udah masuk ke gamenya guys ya. Dan di sini aku pakai settingan grafisnya di medium, tapi frame rate-nya di 60 fps. Oke, ini di outdoor. Dan suaranya kalian bisa dengerin ya, bagus banget dan detail banget. Nah, di sini untuk masuk ke mode games kita pilih beast mode nih biar lebih mantap performanya. Dan di sini kita bisa aktifin untuk gamingnya tadi ya. Nah, di sini muncul nih untuk FPS-nya ya. Oke, kita langsung coba cari musuh aja guys ya. Kalian sambil liatin gimana untuk FPS-nya. Kalau di sini sih masih standar ya, tuh 60 fps nggak goyang. Kita coba lawan musuh cuy. Oh, ini rame nih. Oke. FPS-nya masih stabil ya. Turun paling di 55 fps. Kita coba. Oh, masih stabil. Wih. Jadi aman banget ya guys. Jadi untuk main tuh FPS-nya masih lancar banget. Nggak jauh-jauh dari 60-an fps ya. Wih, keren nih cuy ya. Untuk games kelas Genshin Impact, FPS-nya dia di 60-an fps guys. Yuk lanjut kita tes PUBG Mobile. Oke, ini udah masuk ke game PUBG Mobile ya. Dan di sini keren sih. Jadi tampilannya dia nggak kayak HP guys ya. Jadi tampilannya tuh udah HD, udah kayak tablet beneran. Dan untuk gyroskopnya udah dipastiin gyroskopnya aman, tuh nggak ada delay sama sekali. Dan kalau untuk grafisnya sendiri guys, dia ini mentok di HDR Extreme ya, atau kalau mau di Ultra HD juga bisa. Untuk smoothnya dia di Extreme ya, jadi untuk 90 fps nya dia belum unlock guys. Wow. Oke, ini enak banget nih untuk game. Oke. Jadi kalau untuk main PUBG Mobile kayak gini juga pasti enak banget guys ya. Dan dia nih speakernya tuh udah bisa kayak kita nih ngedeteksi arah tembakan, naruh step ya. Soalnya dia udah stereo speaker juga. Tampilannya juga udah cakep banget ya. Oke, jadi gitu dulu deh untuk unboxing kali ini. Gimana pendapat kalian mengenai tablet gaming yang satu ini? Kasih komen di bawah. Sekian dari saya, thank you udah nonton video ini sampai habis, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.